Iya, kembali di Lansol dan kita masih terus seru ini membahas tentang prostitusi dan artis ya. Iya, dan tadi kita sudah ada penelpon, tapi mungkin sebelum membahas tadi kita juga punya penelpon satu orang ini. Ada Raditya di Jakarta. Iya, selamat siang Pak Radit. Selamat siang lagi, Mas. Iya, silakan pertanyaan atau pernyataan ini. Karena ini sifatnya landstok, saya pikir bukan pertanyaan tapi pernyataan kali ya. Iya, silakan Mau ikut Pak Radit. nimbrung aja nih. Jadi seperti tadi sebelumnya Ibu Agnes. Ya, selamat siang Mas. Iya, silakan Pak Radit. Ya. Iya, saya juga ikut memberikan tanggapan. Seperti tadi sebelumnya penelpon sebelumnya Ibu Agnes menyampaikan. Kalau kita bicara masalah tindak pidana, karena ini bicaranya tindak pidana, entah apakah itu diambilnya dari tindak pidana pencucian uang TPPU, ataukah tindak pidana prostitusi yang tertuang di dalam KUHP, ataupun tindak pidana lain ya. Nah, menurut pendapat saya kurang tepat kalau polisi itu menetapkan kedua pelaku, dalam hal ini adalah artis-artis yang kemarin sampai sekarang ini menjadi berita yang cukup hangat, ditetapkan sebagai korban. Kenapa saya katakan begitu? Sebab kalau dikatakan korban, ini dalam kondisi situasi di mana mereka sebenarnya di bawah tekanan. Dalam kondisi situasi mereka dieksploitasi secara besar-besaran. Ini kalau kita tempatkan dengan kalimat korban itu berarti ada orang yang berada dalam kondisi memang situasi mengakibatkan mereka tidak bisa kemana-mana. Jadi menurut Bapak harusnya statusnya apa, Pak? Ya, mereka tersangka sebenarnya, bukan hanya mucikarinya. Persoalan Amel Alfi kan juga hampir sama sebenarnya. Ya, saling terkait gitu loh. Jadi kenapa baru di kasus ini kemudian dua artis ini dikatakan sebagai korban, sementara peristiwa-peristiwa pidana lainnya yang baru-baru saja Amel Alfi tadi sempat disiarkan itu sama Berita Satu, ya kan, kemudian selain Amel Alfi juga ada yang lainnya, itu tidak bisa katakan sebagai korban gitu loh. Baik. Pak Radit, kita sudah menangkap maksud Anda tidak jauh berbeda dengan Ibu Agnes. Terima kasih partisipasinya, Pak Radit. Selamat siang. Iya. Langsung terima kasih, Mas Radit sama Mas Agnes. Mas Agnes sama Ibu Agnes. Jadi begini ya, ini bentuk daripada suatu masyarakat yang mengkritisi atau masyarakat yang kritis dan cenderung kepada proses kondisi sosial yang juga semakin berkembang. Undang-undang TPPO ya, Mas Radit, bukan TPPU, TPPO, pakai O kita. Tindak pidana perdagangan orang. Jadi hakikatnya seperti yang kita sampaikan, silakan dipelajari, dibuka di Google tuh. Undang-Undang 21 tahun 2007 disebutkan di dalam pasal 26. Bila mana yang tereksploitasi baik dengan dan atau tanpa persetujuan dari korban, ya tanpa persetujuan daripada korban. Karena kenapa? Kita fokusnya kepada mucikarinya, kepada orang yang mengeksploitasinya, ya, kepada orang yang mengeksploitasi. Sementara kalau mengkondisikan korban nanti sebagai tersangka, sementara belum ada kita dalam pasal itu langsung tersangka. Nah, kalau sampai dengan kepada modus, motif, cara, itu head to head mungkin bisa. Tertangkap tangan dengan kita tujukan. Umpamanya gini, faktanya gini, mungkin Mbak Agnes sama Mas Radit sedikit saya gambarkan tentang kondisi di lapangan. Umpama artis NM dengan salah satu orang, gitu, sudah kita ikutin artis. Saya udah nggak bicara mucikari, saya bicara artis NM yang udah kita target. Ikutin orang yang menggunakan dan artis NM yang juga merasa menjual dirinya, itu bisa berjalan terus, gitu. Begitu sampai ke TKP kita tangkap dan lain sebagainya. Yang pakai juga bisa, itu ada pasal 12 menyetubuhi atau menggunakan atau mengeksploitasi atau dan lain sebagainya. Tetapi Pak, kalau eksploitasi ini adalah seperti yang kita katakan tadi, permufakatan kesepakatan kita bersama untuk mari mengeksploitasi diri saya sendiri. Ya itu tadi, itu pasal 26. Pasal 26 itu, Mas Carlos sama saya setuju nih, kita sepakat. Tapi sepakatnya sepakat seperti apa, mamai gitu kan? Mari jual saya dong. Oke, saya bilang gitu. Nanti gue cari nanti. Begitu dapat, saya loh tersangka. Jadi di pasal 26 Anda nggak bisa. Kecuali kalau saya pakai pasal 12, andaikan fakta di lapangannya begini, Mas Carlos,
sama saya berdua, gitu. Ayo kita main. Dalam posisi seperti itu saya sudah mengancam Mas Carlos. Carlos, saya main sama saya, kan gitu kan. Ya. Ayo, tuh kan kita teman. Ikut saya kamar. Saya gauli Anda. Yang terjerat tetap Bapak gitu. Saya. Iya. Oke. Itu satu. Pasal 12-nya, Anda sama saya nih berdua. Karena Anda juga sebagai saya eksploitasi dengan orang lain, saya memakai Anda. Satu, jadi gini, ada unsur yang menarik di dalam undang-undang TPPO ini, Mas Sony. Dengan tiga unsur ini. Proses, cara, dan tujuan. Proses, cara, dan tujuan. Ingat ini, proses, cara, dan tujuan. Prosesnya di sini adalah bagaimana dia bisa mengkondisikan Anda sama saya saling mengenal. Caranya yaitu satu, dalam tekanan tadi sampaikan Mas Raditya itu, tekanan saya kepada Anda cukup besar. Kenapa? Tanda kutip rentan. Rentan itu banyak, itu nanti Mas Sony ahli. Kalau yang dikatakan oleh Mas Sony ini smooth caranya gitu ya. Ya, Dan ini kan makanya dari kita pergaulan berbatas juga, ini Pak. antara yang sampaikan oleh Mas Sony dalam kondisi sosial gaya hidup dengan tanggapannya Ibu Agnes sama Mas Radit. Tetapi dalam konteks ini adalah artis yang memiliki gaya hidup seperti itu yang dikatakan Ya, Mas Sony tadi. makanya kita pisahin dulu, Saya akan menjelaskan sama Mas Radit sama Bu Agnes biar nggak penasaran. By the way, pada kondisi seperti itu, Anda saya gauli, saya suka, Anda suka. Datang polisi, tangkap, dua-duanya kena. Satu, ternyata Anda juga suka dan sebagainya mengkondisikan Anda pada saya gitu. Yang kedua, ya kondisi itu saya katakan Anda sudah rentan. Iya. Rentan. Gitu kan? Iya. Nah, itu yang untuk pasal 12 Iya. dan pasal 26. Jadi perbandingan di pasal 26 tentang persetujuan korban itu sudah terjawab di pasal 12. Ya.